إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, majlis kita ini adalah majlis fikir sebagaimana yang diriwayatkan dari yang mulia pimpinan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad alaihissalam. Fikir ini nilainya sangat tinggi. Satu hari baginda Nabi bertanya kepada seorang sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang masih kecil waktu itu dan sekaligus juga merupakan keponakan beliau. Sepupu beliau, anaknya Abbas. Abbas ini paman baginda Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Abdullah, apa yang sedang kamu fikirkan?" Maka Abdullah mengatakan, "Yang sedang saya fikirkan ya Rasulullah adalah tanda-tanda keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini." Jadi Abdullah bin Abbas pada waktu itu memikirkan tanda-tanda keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda keagungan Allah, kehebatan Allah. Adanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, membawa cahaya ke bumi ini yang sudah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun tanpa henti-henti, merupakan tanda keagungan Allah SWT. Wujudnya langit yang begitu luas dengan bintang-bintang yang bertebaran, yang jumlahnya miliun-miliun, triliun-triliun, gak ada yang tahu jumlahnya. Tanda keagungan Allah. Wujudnya daratan, lautan, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, yang hijau, yang kuning, yang pahit, yang manis, yang untuk makanan, untuk jamu, untuk segala macam keperluan, untuk bumbu-bumbuan, tanda keagungan Allah SWT. Allah menciptakan merica, menciptakan pala, menciptakan lombok, menciptakan garam. Coba ini kalau kita makan garam, makan sambal, makan ikan,
makan ayam. Kita bayangkan kalau Allah itu tidak menciptakan bumbu-bumbu semacam ini, kayak apa kita makan tuh? Anyep saja. Tanda keagungan Allah SWT. Hembusan angin. Bagaimana kalau dunia ini nggak ada angin kira-kira? Pabrik mana yang bisa mendatangkan angin? Tanda keagungan Allah SWT. Datangnya siang, datangnya malam, tanda keagungan Allah SWT. Bagaimana dunia ini kalau siang saja atau malam saja? Kayak apa hidup kita ini jadinya? Wujudnya laki-laki, wujudnya perempuan, wujudnya binatang-binatang, wujudnya sapi, wujudnya kambing, wujudnya ayam. Semua adalah tanda-tanda keagungan Allah SWT. Setetes air pun tanda keagungan Allah SWT. Karena setetes air ini kalau tidak diciptakan oleh Allah, seluruh dunia mau menciptakan setetes air nggak bisa. Seluruh dunia mau menciptakan sebutir pasir nggak bisa. Kalau orang mau mikir, sebutir pasir pun tanda keagungan Allah SWT. Kalaupun di dunia ada manusia pandai, itu pun tanda keagungan Allah SWT, karena Allah yang menciptakan mereka. Jangan kita takjub dengan makhluk apa saja, takjublah dengan yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kurang lebih yang difikirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka baginda Nabi suka dengan fikir Abdullah bin Abbas ini. Maka beliau mengatakan, fikir kamu ini Abdullah lebih baik daripada ibadah setahun yang tidak ada fikir demikian. Kalau ibadah dengan fikir demikian, ya pahalanya sudah tambah banyak lagi. Kemudian baginda Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya, "Hai Abu Hurairah, yang kamu pikirkan apa sekarang?" "Ya Rasulullah, yang saya pikirkan itu mengenai keadaan akhirat nanti bagaimana." Mikirkan keadaan akhirat. Bagaimana alam kubur, bagaimana padang mahsyar yang 50.000 tahun, bagaimana sirat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Di akhirat cuma ada 2 tempat yang begitu luas. Surga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang iman, istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, kenikmatan yang tidak ada batas. Di sanalah tempatnya para nabi, para rasul, para wali Allah, dan orang-orang yang beriman. Tempat yang begitu indah sekali, nggak bisa dibayangkan. Seumpama kita pernah melihat surga, kita dikasih dunia seisinya ini gratis pun nggak akan mau. Gratis. Ini dunia seisinya ini kamu ambil gratis, halal 100%. Kamu gak mau. Untuk apa sih? Saya dunia ini dikit aja cukup, aja mau ke surga. Seumpama kita tahu surga, tapi karena kita tidak tahu surga, maka dunia ini kelihatannya itu hebatnya. Maka Nabi itu ditawari oleh Allah, gunung-gunung mau dijadikan emas. Nabi gak mau. Karena Nabi itu sudah pernah melihat surga. Waktu Mi'raj, Nabi pernah melihat surga. Gunung-gunung emas dikasihnya, tidak ada. Untuk apa ya Allah? Padahal yang nawari itu Allah, berarti ini halal 100%. Ini gak mau Rasulullah. Kita bayangkan kalau kita ini sudah punya rumah dari emas, rumah dari intan,
Terus ada orang nawari rumah dari bambu, kira-kira mau nggak? Loh ini gratis loh Pak. Alah ngreget-ngregeti nggon ae. Wis pek dhewe ngono. Nah. Gak mau kita. Namulakan Allah SWT. Maka Sayyidina Abu Hurairah yang dipikirkan keadaan akhiratnya. Maka Nabi suka dengan fikir Abu Hurairah ini. Maka beliau mengatakan, Abu Hurairah kamu mikir demikian ini lebih baik dari ibadah 7 tahun yang tidak mikir. Ibadah 7 tahun nggak mikir akhirat, akhirnya ibadah itu mikir duit aja ibadahnya itu. Akhirnya bukan jadi ibadah. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan sahabatnya yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bertanya, kalau kamu apa yang kamu pikirkan Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, yang saya pikirkan ya Rasulullah, bagaimana seluruh umatmu ini masuk surga semua. Saya ingin semua umatmu ini dapat hidayah masuk surga semua. Ini kalau orang itu mikir umat, ini berarti sudah semua kepikir ini. Karena mikir umat itu maknanya bagaimana umat ini dapat ridho Allah, akhirnya mesti mikir keagungan Allah juga, mesti mikir akhirat juga, masih ditambah lagi mikir orang lain. Jadi mikir umat ini komplit, 3 itu ada semua. Kalau orang itu kalau mikir umat, lah umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan hidayah Allah, akhirnya mikir keagungan Allah. Orang itu kalau mikir umat, lah semua umatnya akan ke akhirat, akhirnya mikir ke akhirat. Saya itu mikir ya Rasulullah, bagaimana umatmu semua masuk surga. Maka Nabi mengatakan, pikir kamu ini Abu Bakar seperti ibadah 70 tahun. Nah kita ingin biasa itu, otak kita ini kita gunakan untuk 3 ini. Mikir tanda-tanda keagungan Allah, mikir akhirat, mikir umat. Bagaimana umat itu amal agama semua. Kenapa kita kok mikir begitu? Biar kita dapat pahala 70 tahun. Walaupun kita ini masih lemah, tolah-tolah, tapi kita mikir umat, supaya kita dapat pahala 70 tahun ibadah. Ibadah itu 1 menit aja sudah nilainya tinggi sekali. Bagaimana 70 tahun ibadah? Maka mikir umat, bagaimana umat dapat hidayah semua. Dan umat ini ceritanya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang akan mendapatkan hidayah kalau ada suasana dakwah. Ini ceritanya begitu. Jadi mikir umat itu maksudnya adalah bagaimana wujud suasana dakwah di kalangan umat ini. Di rumah-rumah ada dakwah, di masjid-masjid ada dakwah, di mobil-mobil ada dakwah, di pasar-pasar ada dakwah. Dakwah itu apa tuh? Mengingatkan orang kepada Allah itu loh. Mengingatkan orang pada akhirat itu namanya dakwah. Di dakwah itu bukan harus ceramah di podium, terus pakai protokol acara pertama. Itu bukan begitu itu. Dakwah itu mudah. Kalau kamu ketemu anaknya, nak, kamu ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, taatlah kamu kepada Allah. Ini sudah dakwah. Kalau ada hujan, kita bilang sama teman kita, ini Allah yang mendatangkan hujan ini. Kalau Allah nggak mendatangkan hujan, siapa yang bisa mendatangkan? Ini sudah dakwah. Dakwah itu mudah. Setelah dunia ini, akhirat, kita jangan terlalu terpesona, terlalu sedih dengan dunia ini. Ini sudah dakwah. Dakwah itu gampang, mboten angel. Ya kalau wujud dakwah, maka akhirnya orang itu ingat pada Allah. Kalau ingat pada Allah, akhirnya amal agama. Lah supaya wujud dakwah itu bagaimana caranya? Nah ini, orang itu harus menyiapkan waktu untuk dakwah.
Supaya wujud dakwah, orang itu harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Supaya wujud pasar bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk perdagangan. Supaya wujud sekolahan bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk sekolahan. Supaya wujud pabrik bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk pabrik. Supaya wujud pertanian bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk sawah. Supaya ada dakwah kemana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Wis genah iki. Ini sudah jelas ini. Makanya untuk mewujudkan dakwah ini, kita ini harus kita siapkan. Laki-laki kita tiap hari 2,5 jam duduk di masjid mikirkan mewujudkan dakwah. Tiap bulan 3 hari untuk memikirkan dakwah ini. Tiap tahun minimal 40 hari. Yang belum 4 bulan, keluar 4 bulan. Setiap malam Jumat kumpul di markas mikirkan dakwah. Kalau ini kita buat 2,5 jam, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, hadir malam markas. Nanti tiba-tiba dakwah ini hidup di mana-mana. Di mana-mana hidup dakwah. Ketika dakwah hidup di mana-mana, agama hidup di mana-mana. Akhirnya kita dapat pahala dari mana-mana. Pasar mendatangkan pahala, masjid mendatangkan pahala, sawah mendatangkan pahala, ladang mendatangkan pahala, kantor mendatangkan pahala. Semua mendatangkan pahala ketika di sana ada dakwah. Kalau pasar itu ada dakwah, kayak pasarnya orang Madinah zaman Nabi, maka di pasar itu ada dakwah, akhirnya orang pada amal agama di pasar. Akhirnya perdagangannya jadi baik, tidak tipu menipu, tidak ada pertengkaran, mengikuti syariat. Akhirnya dari pasar itu muncul orang-orang baik, muncul wali-wali Allah dari pasar. Ketika di ladang-ladang di Madinah ada dakwah yang digerakkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi dikirim ke Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Gerak di Madinah selama 1 tahun. Belum ada masjid, Madinah belum ada masjid waktu itu. Geraknya di ladang-ladang, kebun-kebun kurma, sumber-sumber air. Maka dari ladang-ladang, dari sumber-sumber air, kebun-kebun kurma, muncul wali-wali Allah. Muncul wali-wali Allah. Nah, mulaikan Allah SWT, maka kita betul-betul usaha. Ini ibu-ibu kita pikir, ini anaknya yang laki-laki. Kalau yang masih belajar di sekolahan, waktu perayaan dikeluarkan 40 hari atau berapa hari saja. Yang sudah tidak di sekolahan, diusahakan dikeluarkan berapa hari saja, 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Suaminya didorong, suamiku, kamu keluar dari jalan Allah. Baru mikir saja kamu sudah dapat pahala 70 tahun. Kamu keluar 4 bulan, urusan anak, urusan kambing, urusan rumah, saya yang ngurus. Kamu berangkat 4 bulan. Kalau kamu berangkat 4 bulan, saya di rumah ngurus rumah, saya dapat pahalanya juga. Karena katanya dalam satu hadis, orang yang membantu orang keluar dapat pahala orang keluar. Kamu keluar, saya yang ngurus rumah, saya di rumah dapat pahala seperti orang keluar juga. Hei suamiku, hidup ini cuma sekali, nggak ada hidup 2 kali di dunia ini. Setelah dunia ini adalah akhirat selama-lamanya. Kamu kok belum keluar 4 bulan, ini terus bagaimana? Kamu rugi, saya rugi, anak-anak rugi, umat seluruh alam rugi. Nah, kalau kamu keluar 4 bulan, kamu dapat pahala, saya dapat pahala. Anak dapat berkah, umat seluruh alam dapat berkah semua. Cepat keluar 4 bulan. Ini tasnya, berangkat sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau istri demikian ini, insya Allah di akhirat nanti ini yang akan menjemput kita di surga ini. Nah.
Jadi kita ini ingin jadi istri model bagaimana? Nah, kita pikir. Kalau istri model tiap harinya belanja, mikir duit, tak wis akeh tunggale ombyokan, karungan. Nah, istri yang ngajak kepada agama, lah ini yang mahal. Istri yang ngajak berjuang, itulah istri-istrinya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya para sahabat. Ini yang untuk laki-laki, yang untuk ibu-ibu juga, yang belum pernah keluar 3 hari, ikut keluar 3 hari, diatur. Yang sudah keluar 3 hari, sekarang waktunya 15 hari. Kalau sudah 15 hari, nah, diatur, dimusyawarahkan, sehingga bisa keluar 40 hari. Kalau sudah keluar 40 hari, bagaimana mikir keluar negeri? Luar negeri ke IPB 2 bulan. Kalau sudah keluar negeri ke IPB, mikir ke negeri-negeri yang lain, ke negeri Arab, ke Eropa, kemana-mana. Lah apa ya bisa, wong saya ini bahasanya bahasa Jawa tok, kok disuruh ke negeri Arab? Oh, dakwahnya ajaib nih, bahasa Jawa pun negeri Arab paham juga. Dulu para sahabat dakwah ke Persia, ke Romawi, ke luar negeri itu taunya bahasa Arab saja. Nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Persia, nggak ngerti bahasa Romawi para sahabat itu. Ngertinya bahasa Arab tok. Tapi nanti orang-orang sudah pada bingung menerjemah semua, akhirnya pada masuk Islam. Kamu juga begitu, bisanya bahasa Jawa, pergi ke Arab. Nanti orang Arab terjemah bahasa Jawa kita. Nah, akhirnya orang-orang Arab pun mikir agama, mikir dakwah, kita dapat pahalanya. Ini kemarin jamaah dikirim ke Hong Kong sama ke Macau. Jamaah Masturat dari Semarang dikirim ke Macau. Macau itu tempatnya maksiat seluruh dunia itu di sana. Di sana itu sekarang tuh ada dakwah. Itu ke Hong Kong nyebrang kira-kira 15 menit. Nah, di sana wes tempat rusak nggak karuan. Sekarang ada masjid, ya dikirim sama Mas Surot. Nah, wanita-wanita 4 pasang dikirim ke sana. Sudah ada 3 rumah siap, sudah ada 7 rumah siap menerima di sana. Di tempatnya kerusakan, ketika ada dakwah hidayah datang. Maka ini dari Temboro mau kita kirim ke sana juga ini. Yang sudah pernah ke IP 2 bulan kirim ke sana. Yang belum pernah ke IP ya ke IP dulu. Yang mampunya 3 hari, 3 hari dulu. Masya Allah, di Hong Kong itu Pak, ada jamaah-jamaah surat itu 2 tahun di sana. Ada yang 4 tahun, 6 tahun. Tapi sayangnya ini jamaah golek duit. Ya. Dari Magetan juga banyak itu. Bukan 3 hari, bukan 40 hari, 2 tahun. Anaknya yang masih netek, masih nyusu ditinggalkan, suaminya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan untuk golek duit. Nah kita ke sana bukan mau cari duit. Duit itu, Masya Allah, untuk apa duit itu? Kita mau cari akhirat, cari doanya Nabi. Orang yang mikir umat didoakan Nabi. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati penerus-penerusku yang menyampaikan agama dari aku. Kalau kita mikir umat, dapat doanya Nabi. Orang dapat doanya Nabi, Masya Allah, nggak akan rugi dia. Jadi kita ini mikir dakwah ini untuk supaya dapat doanya Nabi. Kita sudah berpisah dengan Nabi kita ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau kita mikir dakwah dapat doanya Nabi, maka malaikat Allah Ta'ala setelah doa nanti ibu-ibu mendaftarkan suaminya, mertuanya, anak laki-lakinya, didaftar nih. Niki keng terangkil niku Pak, keng markas. Saben dinten ditalni jamaah.
Aja sampai anak kita mboten tumut. Aja sampai kakung kita mboten tumut. Nah. Didaftare kakunge. Kula ridho ikhlas karena Allah, kakung kula medal sekanulan. Seulan ngajeng. Kula ridho ikhlas. Anak kula medal 30 dina. Ditulis jenenge, alamate. Nggih dimusyarane kateng masjid. Nah. Iku namanya gotong royong mikirne agama. Nek urusan dunia wong butuh gotong royong gawe omah, gotong royong gawe dalan, gitu. Gotong royong napa-napa. Engko nek mboten gotong royong mboten jalan. Sampeyan double griya nek mboten gotong royong mboten dalan. Sampeyan ajen double griya. Kayune nandur dhewe dhisik, nggih. Kocone gawe pabrik kaca dhisik. Gendengi gawe dhisik. Sampeyan sampe kok mati gak dadi omahe. Tapi kerjasama, nggih. Kocone tuku Komediun, kayune tuku saka perhutani, gendenge saka Winong. Tukange wong-wong sing wis nukang niku dipikir bareng-bareng akhir dadi omah. Semanten iki agama ngoten niku kudu gotong royong. Aja wae urusane dhewe-dhewe iki, aja ngono, gotong royong. Tiang istri bantu tiang jaler bantu tiang istri, akhire urip agama iso metu tangulan, iso metu 30 dina, oleh ganjaran kabeh, oleh ridane Allah kabeh, ning swarga kabeh akhire. Gotong royong, nek mboten turun gotong royong, lan iki akhire cilaka kabeh akhire. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ahli keluarga kami, teman-teman seperjuangan kami, santri-santri kami, tetangga-tetangga kami, anak cucu kami, orang tua kami, umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kita, fikir mereka kita, langkah-langkah kita ya Allah, untuk kerjasama mengamalkan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, turunkan hidayah dalam hati kami. Ya Allah, turunkanlah hidayah ya Allah dalam hati ahli keluarga kami, anak cucu kami. Ya Allah, turunkan hidayah ya Allah untuk santri-santri kami, murid-murid kami. Ya Allah, turunkan hidayah untuk tetangga-tetangga kami, ahli kampung kami. Ya Allah, turunkan hidayah untuk para ulama, para umara, para santri-santri. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam. Mudahkanlah hidayah di seluruh alam. Jadikanlah kami semua sebab hidayah di seluruh alam. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah keluarga kami ya Allah untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah pesantren kami untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah kampung kami untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah masjid kami untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah anak cucu kami ya Allah untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah umat Islam ya Allah untuk berkhidmat kembali kepada agamamu ya Allah, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Ya Allah, jadikanlah semua asbab hidayah seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah semuanya asbab hidayah seluruh alam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman. Hidupkanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam. Hidupkanlah kami dalam dakwah, matikanlah kami dalam dakwah. Hidupkanlah kami dalam zikrullah, matikanlah kami dalam zikrullah. Hidupkanlah kami dalam ridhamu, matikanlah kami dalam ridhamu ya Allah. Matikanlah kami dalam ridhamu ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang kau ridhai di surga Firdaus, bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat, bersama para wali-walimu, bersama seluruh orang yang beriman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.